Anda kembali bersama kami di Beranda. Kami juga masih mengundang partisipasi Anda di lantai telepon 02151551111. Masih bicara mengenai wanita dan juga iptek. Tampaknya sudah ada penelpon? Halo? Oke, terputus ya. Baik, nanti kami undang kembali untuk bisa menghubungi di 02151551111. Baik, tadi kan Bu Lis juga sempat menjelaskan mengenai adanya insentif untuk para peneliti ya sebenarnya. Nah, kalau dilihat ada nggak sih Bu dari pengalaman Ibu sebagai seorang peneliti juga prakarsa, adakah perbedaan antara peneliti pria dengan perempuan mungkin dari segi insentifnya? Atau dilihat dari segi mananya ya, gitu? Yang membedakan tuh jenjangnya, bukan jenis kelamin. Bukan jenis kelamin, jadi jenjangnya. Jadi peneliti kalau dia apply pertama kali untuk jabatan fungsional peneliti itu namanya peneliti pertama. Itu tadi sudah saya sampaikan bahwa tunjangannya itu 1,1. Nanti dengan mengumpulkan angka kredit yang dia peroleh dari publikasi-publikasi di berbagai jurnal, dia akan meningkat menjadi peneliti muda. Setelah itu di jenjang lebih tinggi lagi peneliti madya dan seterusnya. Nah, capaian tertinggi seorang peneliti itu adalah APU, ahli peneliti utama. Setelah menjadi ahli peneliti utama, dia bisa apply untuk profesor riset. Oke, baik. Jadi tidak ada perbedaan ya selama ini berdasarkan jenis kelamin ya. Oke, ada penelpon, kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Halo. Oh ya. Sore, dengan siapa di mana? Dengan Pak Budi Subagio. Ya, silakan Bapak. Dengan Pak Budi Subagio dari Jakarta. Pak Muji Subagio, silakan Pak Muji. Ya, saya seorang peneliti tapi independen. Independen. Ya, saya memperjuangkan untuk menggantikan formalin. Iya. Menggantikan formalin. Karena banyak nelayan ataupun perusahaan tahu yang memakai formalin sebagai pengawet. Oke. Digantinya dengan bahan-bahan apa nih Pak Muji? Ya, saya sudah melakukan ini sekitar bahannya adalah aldehid. Bisa diulang Pak Muji? Oke, tampaknya terputus. Artinya nih, ya mungkin kalau kita melihat artinya tadi Pak Subagio nih peneliti independen gitu ya. Nah, artinya menanggapi orang-orang atau mereka yang independen ini bagaimana mungkin dari BPPT? Begini, jadi saya meskipun tidak bekerja untuk Kementerian Ristek, tapi saya berada di bawah koordinasi BPPT itu berada di bawah koordinasi Kementerian Ristek. Kementerian Ristek itu membuka peluang untuk invention yang dilakukan oleh penemuan-penemuan baru untuk difasilitasi supaya bisa diambil oleh industri. Nah, setiap tahun itu dijaring sekitar 100 karya inovatif seluruh anak bangsa Indonesia ini. Dimulai dari tahun 2000, saya lupa 2009-an lah. 100, lalu tahun berikutnya 101. Nah, tahun 2012 ini sudah mencapai 104 karya inovatif. Nah, di antara sekian banyak itu ada kemudian industri yang tertarik, kemudian dikembangkan menjadi satu produk yang bisa dipasarkan secara meluas gitu. Saya kira kalau Pak Subagio ini memang independen bisa menghubungi kantor Kementerian Ristek, atau mungkin kalau mau datang kepada saya akan antarkan, karena saya kira perlu kita dorong nih peneliti-peneliti yang dari institusi manapun, apalagi yang independen, karena jiwa seorang peneliti itu kan jiwa penasaran sebetulnya. Ingin tahu sampai memuaskan rasa penasaran itu ya, di utak-atik semua sampai apapun dilakukan gitu. Kalau nggak ada rasa penasaran, nggak ada passion, saya kira nggak ada yang mau jadi peneliti. Memang tantangannya apa sih Bu kalau misalnya menjadi peneliti atau prakarsa? Kita tuh kan selalu dipacu harus karyanya bisa dimuat di jurnal yang top quality. Itu satu. Kemudian kalau kita mau bawa itu ke ranah yang bisa diimplementasi oleh industri, kita harus memiliki paten. Setelah itu paten pun nggak cukup berhenti di paten, kita harus bisa implementasikan. Nah, kalau karya kita itu dinikmati dan bermanfaat untuk banyak orang, itu kepuasan tertinggi saya kira. Ini saya ceritakan salah satu pimpinan unit kerja di BPPT yang belum lama dilantik. Sebelumnya beliau seorang prakarsa menemukan formulasi pangan darurat.
yang dikembangkan dengan bahan lokal Indonesia dengan sedikit campuran bahan impor dari terigu. Kemudian di-enrich dengan imunomodulator yang berasal dari tanaman Indonesia. Oke. Kemudian ini menjadi satu pangan darurat yang bisa menyelamatkan para korban banjir, korban bencana alam yang pada saat-saat Kondisi darurat yang tidak kondisi bisa darurat nggak masak, bisa tidak bisa. makan super mie kan tidak menyehatkan kalau Iya. saya boleh bilang, makanya nggak boleh terlalu banyak makan super Instan. mie. Nah, pangan darurat ini sudah pernah diproduksi oleh salah satu industri pangan di Indonesia dan teruskan kepada Basarnas. Waktu ada berbagai bencana ini bermanfaat sekali karena ada untuk menjaga stamina dan aman imun lah dari Ada penyakit-penyakit imunnya ya, ya. karena untuk ya kalau Imun kondisi modulator, darurat, kondisi iya. bencana kan pasti banyak sekali penyakit-penyakit yang akan muncul Ya, dan dia juga dan harus survive. karya ini sudah diberi Dipatenkan? penghargaan, Oke. sudah diberi penghargaan oleh negara melalui royalti paten yang diterima oleh penelitinya. Saya kira ini membanggakan dari dua sisi ya, bangga karena namanya dikenal produknya bermanfaat dan juga yang masuk kantong lah sedikit begitu. Karena royaltinya kan berupa dana untuk mengembangkan Untuk penelitian mengembangkan lagi lebih ya. lanjut lagi. Oke, dari Bu Mujiyati mungkin juga ada tanggapan. Iya. Jadi tadi soal ini ya, saya sebenarnya menanggapi yang tadi ketika beliau menjelaskan tentang penelitian itu untuk welfare people gitu ya. Jadi tetap aja tadi mudah-mudahan yang Pak Muji Bagio tadi pun juga pengembangan anti formalin ini juga akan membantu bagaimana membuat pangan yang sehat, kalau perlu juga murah kan ya, murah jadi tidak ada bahayanya. Nah tinggal memang bagaimana tadi semacam pertanyaan kendalanya apa sih gitu. Iya. Jadi kalau saya melihat tadi penjelasannya dari Bu Liis bahwa ternyata tidak membedakan laki perempuan, ternyata tadi jenjangnya gitu. Tapi apakah mungkin ketertarikannya perempuan untuk jadi penelitian itu apa? Itu. Jadi kalau memang itu sudah banyak ya, itu alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan juga mereka yang jadi peneliti ini pun juga memikirkan paling tidak apa ya, Untuk regenerasi selanjutnya regenerasi gitu. Iya. satu sisi ya, apapun yang mau diteliti. Tapi paling tidak kita ingin bahwa ketika perempuan-perempuan itu jadi peneliti, dia pun juga bisa mewakili bahwa kira-kira apa sih kebutuhannya perempuan misalnya seperti itu. Oke. Itu kan kalau itu akan dilakukan penelitian pasti kan akan beda. Ya laki-laki juga sebenarnya begitu. Memang yang dibuat ini kadang sih bisa netral ya, katakanlah secara gender. Katakanlah misalnya ibu melakukan penelitian apa Bu misalnya gitu, yang pernah dilakukan penelitian. Ya biasa aja tentang bagaimana menumbuhkan tanaman supaya bisa Kan lebih terkait dengan produktif ya. obat-obatan Iya. juga ya Ibu ya? Ya, Iya. kalau untuk obat-obatan Agro. kami mengembangkan obat alami yang digali dari tanaman obat Indonesia. Oke. Karena Contoh katakanlah obat Oke. gitu. Iya. Nah ini kan sekarang ini kan kita dalam rangka apa sih, go green gitu juga gitu ya. Bagaimana kita lagi menggalakkan ternyata para penanam ini bagaimana para ibu menanam gitu. Nah ini kalau mungkin di dalam penelitian juga akan bisa kira-kira tanaman yang bermanfaat itu apa, dan sekarang banyak nih ibu-ibu lagi kita dorong untuk menanam. Nah ini juga ada kajian-kajian atau penelitian kan akan bagus sekali. Oke. Jadi antara yang diteliti dengan sasaran bahkan usernya User itu bisa juga matching bisa ya? matching ya. Oke. Entah di dalam tataran ya keluarga mungkin Iya. masyarakat sampai bahkan kepada yang istilahnya yang sifatnya pabrik atau mungkin ya. Oke, Jadi baik-baik. penting Ini sekali. semakin menarik tapi kita harus break lagi. Kembali Ibu-Ibu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Beranda. ya itu